wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dalam acara pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan FKKG Kecamatan Kejaksan. Anak-anak, pada hari ini kalian belajar akan ditemani oleh ibu ya. Perkenalkan, nama ibu Yeni Nurbaiti, mengajar di SDN Sili Asu 3, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Anak-anak, meskipun kalian masih belajar di masa pandemi, tetapi kalian harus tetap semangat belajar ya. Tetap semangat! Di masa pandemi seperti sekarang ini, tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. M yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. 2. Gunakan masker. 3. Jaga jarak aman minimal 2 meter. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas atau mengurangi bepergian yang tidak perlu. Sebelum belajar, anak-anak siapkan dulu ya alat tulisnya, ballpoint, pensil, dan buku kalian. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Islam, kalian bisa membaca doa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat kentang sebagai sumber energi alternatif dengan tepat. 2. Dengan percobaan menggunakan kentang, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dengan sistematis. 3. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menuliskan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat arus listrik sederhana menggunakan kentang dengan tepat. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Iya, betul sekali. Energi alternatif adalah energi pengganti yang berasal dari alam dan lebih ramah lingkungan. Kebutuhan manusia terhadap energi listrik semakin meningkat. Manusia memerlukan energi listrik untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, energi listrik merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti energi listrik. Energi alternatif ramah lingkungan.
Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Kentang merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang juga dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Anak-anak, Ibu akan memberikan contoh cara membuat baterai alami dari kentang. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah umbi kentang, lampu LED 1 buah, kabel, penjepit buaya, lempeng tembaga, lempeng seng. Langkah kegiatan. Pertama, bersihkan permukaan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang dengan jarak kurang lebih 3 cm. Seng dan tembaga ditusukkan pada lokasi yang berbeda. Kalian bisa menggunakan koin logam berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. 2. Hubungkan kabel dan lampu ke masing-masing lempengan tersebut. 3. Jika lampu belum menyala, baliklah kabel atau tempat lempengan. Jika tidak menyala, tambahkan kentang untuk meningkatkan daya listrik. 4. Jika kentang yang digunakan lebih dari 1, maka lakukan hal-hal berikut ini. Lempengan seng pada kentang pertama dihubungkan ke bagian positif lampu. Lempeng tembaga pada kentang pertama dihubungkan ke lempengan seng pada kentang kedua. Selanjutnya, lempengan tembaga pada kentang kedua dihubungkan ke lempengan seng pada kentang ketiga. Dan terakhir, lempengan tembaga kentang ketiga dihubungkan ke bagian negatif lampu. Nah, anak-anak, seperti ini ya gambarnya apabila kentang yang digunakan lebih dari 1 buah. Kalian bisa melakukan percobaan ini bersama orang tua kalian di rumah ya. Anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan, kalian bisa membuat laporan hasil percobaan tersebut ke dalam bentuk tabel seperti ini ya. Dalam laporan percobaan tersebut terdapat judul percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan yang digunakan, langkah kegiatan, hasil percobaan, dan kesimpulan. Hasil laporan percobaan tersebut nanti kalian laporkan pada guru kelas masing-masing ya. Teks petunjuk. Setelah kalian berhasil melakukan percobaan tadi, kalian dapat membuat teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Ciri-ciri teks petunjuk: jelas, tersusun sistematis, mudah dipahami, lugas, dan efektif. Teks petunjuk berdasarkan percobaan. Setelah kalian melakukan percobaan sumber energi alternatif tadi, kalian dapat menuliskan kembali petunjuk percobaan tersebut dengan kalimat yang lebih sederhana. Contohnya, yang pertama, bersihkan permukaan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang dengan jarak kurang lebih 3 cm. Seng dan tembaga ditusukkan pada lokasi yang berbeda. Nah, kalian bisa membuat kalimat petunjuk sederhana dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Bersihkan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang pada lokasi yang berbeda. 2. Hubungkan kabel dan lampu ke masing-masing lempengan tersebut. 3. Jika lampu belum menyala,
Baliklah kabel atau tempat lempengan. Jika tidak menyala, tambahkan kentang untuk meningkatkan daya listrik. Untuk nomor 2 dan nomor 3, kalian bisa membuat teks petunjuk dengan menggunakan kalimat yang lebih sederhana. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Teks petunjuk adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Ciri-ciri teks petunjuk yaitu jelas, tersusun sistematis, mudah dipahami, lugas, dan efektif. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.